Pernahkah kamu memikirkan bagaimana sebuah file tugas bisa sampai ke portal e-learning kampus dalam hitungan detik? Atau bagaimana saldo aplikasi bank bisa langsung terpotong saat kita membayar kopi di kafe? Seringkali ini semua terasa seperti sihir tak kasat mata di udara. Setiap kali kita mengetuk layar, data kita sebenarnya sedang melakukan perjalanan fisik melalui jaring-jaring kabel dan sinyal radio yang tertanam di sekeliling kita. Tanpa infrastruktur nyata ini, komputer dan smartphone secanggih apapun hanyalah kalkulator mahal yang terisolasi. Untuk memahami cara kerjanya secara sederhana, mari bayangkan jaringan komputer sebagai sistem jalan raya di sebuah kota. Dalam tata kota ini, data yang kita kirim, seperti dokumen atau pesan teks, adalah kendaraannya. Kabel fisik yang tertanam di dinding gedung atau di bawah aspal adalah jalannya. Dan perangkat keras jaringan yang berada di ujung kabel bertugas sebagai polisi pengatur lalu lintas. Mempelajari infrastruktur jaringan berarti kita sedang belajar membaca peta tata kota tersebut. Kita akan melihat aturan lalu lintas yang menjaga miliaran data tetap bergerak lancar dan mencegah terjadinya kemacetan digital. Sama seperti jalan raya, jalanan digital ini terbagi berdasarkan jangkauan ukurannya. Di tingkat paling dasar, kita punya Local Area Network atau LAN. Anggap LAN ini sebagai gang atau jalan lokal di dalam satu kompleks perumahan. Jangkauannya kecil, melayani satu ruangan, satu rumah, atau satu gedung fasilitas kampus. Jika kita memperluas pandangan, kita akan menemukan Metropolitan Area Network, atau MAN. Jaringan ini ibarat jalan arteri besar kota yang menghubungkan beberapa perumahan atau distrik. MAN biasanya dipakai untuk menghubungkan fasilitas antar kampus atau kantor cabang instansi yang tersebar di satu kota. Untuk jarak yang jauh, terdapat Wide Area Network, atau WAN. Ini adalah jalan tol lintas negara atau lintas benua. WAN menggunakan infrastruktur publik berukuran masif untuk menyambungkan orang dari belahan dunia yang berbeda, yang wujud terbesarnya biasa kita sebut sebagai internet. Terlepas dari skalanya, baik itu kabel yang melintang di kamar kos maupun jalur antar benua di dasar samudra, tugas mendasar infrastruktur ini tetap sama, yaitu memastikan paket data bergerak ke tempat yang tepat. Supaya data sampai ke tujuan tanpa tersasar, jalan raya digital kita membutuhkan pengatur lalu lintas. Di tingkat jaringan lokal, peran ini dipegang oleh perangkat bernama switch. Switch berfungsi seperti persimpangan jalan lingkungan. Ia memilah dan mendistribusikan lalu lintas data langsung ke komputer tujuan di dalam jaringan yang sama. Gambar ini menunjukkan bagian depan dari perangkat switch. Lubang-lubang sejajar di permukaannya mewakili masing-masing satu jalur kabel yang siap dihubungkan ke komputer atau laptop agar mereka bisa saling bertukar data. Beralih ke bagian bawah gambar, kita melihat bagian belakang dari perangkat bernama router. Berbeda dengan switch, router bertugas sebagai gerbang tol antar kota. Alat inilah yang meneruskan data menyeberang dari satu jaringan ke jaringan lain, misalnya membawa permintaan dari komputer kampus menuju internet. Lalu, bagaimana dengan smartphone yang tidak menggunakan kabel sama sekali? Disinilah Wireless Access Point bekerja. Alat ini menjadi penerjemah lalu lintas. Ia menerima sinyal kabel dari jaringan dan mengubahnya menjadi gelombang radio agar bisa ditangkap oleh perangkat nirkabel di sekitarnya. Tentu saja, kotak-kotak logam canggih ini butuh panduan untuk bertindak. Mereka dijalankan oleh sistem operasi jaringan. Perangkat lunak inilah yang menentukan siapa yang memiliki identitas sah, atau ibaratnya surat izin mengemudi untuk bisa memasuki area jaringan. Tanpa instruksi dari sistem operasi, perangkat keras ini hanya akan berdiam diri. Aturan dari perangkat lunaklah yang menegakkan hukum dan keamanan di jalan raya digital ini. Mengetahui alatnya saja belum cukup, kita harus melihat bagaimana jalanan fisik ini dirancang. Desain tata letak arah kabel ini dikenal dengan istilah topologi jaringan. Ini adalah peta arsitektur tentang bagaimana alat-alat dirangkai. Di masa lalu, kita menggunakan tata letak berurutan, seperti topologi bus atau ring, yang menyambungkan perangkat dalam satu garis atau lingkaran. Susunan ini memiliki celah kritis. Jika satu kabel di tengah terputus, perjalanan data terhenti, dan seluruh sistem bisa lumpuh berjam-jam. Sebagai solusi, muncul desain tata kota modern yang kita kenal sebagai topologi bintang atau star. Dalam susunan ini, setiap komputer tidak lagi disambung berurutan, melainkan ditarik jalurnya masing-masing untuk bertemu di satu titik pusat berupa perangkat switch. Desain ini sangat diandalkan, karena jika terjadi gangguan, masalahnya akan terkurung di satu tempat saja. Jika kabel di satu meja putus,
perangkat mahasiswa di meja sebelahnya tidak terdampak sama sekali dan tetap dapat mengakses internet. Merancang peta kabel ini adalah langkah penting untuk menyeimbangkan biaya operasional dan jaminan agar sistem tetap menyala tanpa gangguan yang tidak perlu. Mari rangkum semua perangkat dan rute ini ke dalam aktivitas keseharian. Bayangkan kamu sedang duduk santai di taman kampus, menekan tombol kirim untuk mengunggah file tugas format PDF dari laptopmu melalui koneksi Wi-Fi. Seketika, file tersebut mengudara sebagai sinyal radio. Sinyal itu langsung disambar oleh antena akses point di dinding lorong dan diubah wujudnya kembali menjadi aliran data elektronik yang melesat deras menembus jaringan kabel di balik tembok kampus. File itu melaju menuruni kabel gedung hingga tiba di sebuah switch pusat laboratorium yang menggunakan topologi star. Switch mengenali arah file tersebut dan dengan cekatan mengarahkannya menuju pintu gerbang keluar kampus. Di gerbang ini, perangkat router kampus menyambut data tersebut. Router akan membaca label alamat di file PDF-mu, menyadari bahwa tujuannya adalah server cloud eksternal, dan langsung membukakan jalur yang tepat menuju jalan tol internet. Semua perpindahan kompleks ini melewati medium tanpa kabel, persimpangan switch, aturan lalu lintas, hingga pelacakan rute oleh router terjadi kurang dari satu kedipan mata. Rangkaian gerak ini membuktikan hasil kerja dari sebuah desain infrastruktur jaringan yang matang. Di era digital ini, jaringan komputer benar-benar menjadi pondasi yang menopang seluruh operasi sistem informasi modern. Sebuah instansi bisa saja merancang basis data yang canggih atau membeli komputer berspesifikasi tinggi. Namun, semua perangkat tersebut hanya berguna jika ada infrastruktur jalan yang menghubungkannya dengan para pengguna. Menutup pembahasan ini, ada satu pertanyaan sebagai calon tenaga profesional teknologi informasi. Jika besok pagi mahasiswa tidak bisa mengakses internet kampus, berdasarkan alur pengatur lalu lintas data tadi,